Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Oktaviani Lutfi Afiah, kelas 11-2 Perawat. Di video kali ini, saya akan mempromosikan sekolah saya, yaitu SMK Bakti Husada Kuningan, dan akan memberikan salah satu contoh tindakan tanda-tanda vital kepada salah satu siswi SMP kelas 3, yang dimana mereka sedang dalam masa mencari-cari sekolah terbaik, yaitu sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Nah guys, buat kalian yang sedang mencari sekolah terbaik atau sekolah dalam bidang kesehatan, saya sangat merekomendasikan yuk sekolah ke SMK Bakti Husada Kuningan. Kenapa saya merekomendasikan sekolah ke SMK Bakti Husada Kuningan? Oke, stay tune ya guys, karena saya akan menjelaskan pada saat mempromosikan ke salah satu siswi SMP kelas 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Teteh Nafa Oktaviani dari kelas 11-2 Perawat dari SMK Bakti Husada Kuningan. Tujuan Teteh di sini buat mempromosikan sekolah SMK Bakti Husada Kuningan. Sebelumnya mohon maaf ya, mengganggu aktivitasnya, mengganggu waktunya. Boleh perkenalkan dulu siapa namanya? Nama saya Sri Julianti, kelas 3 dari SMP 2 Cindu. Kamu kan siswi SMP kelas 3 nih, semester akhir. Pastinya kamu sedang mencari sekolah terbaik buat melanjutkan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Kira-kira udah terbayang belum mau sekolah ke mana? Belum. Oke, jadi di sini aku mau ngasih tahu kamu kalau misalnya kamu mau mengambil sekolah menengah kejuruan atau mau melanjutkan ke sekolah yang dalam bidang kesehatan, aku sangat-sangat merekomendasikan SMK Bakti Husada Kuningan. Kenapa SMK Bakti Husada Kuningan, Kak? Karena SMK Bakti Husada Kuningan sudah terakreditasi A. Boleh dilihat nih di brosurnya, sudah terakreditasi A ya. Dalam artian akreditasi A itu sudah sangat baik. Sebelumnya udah tahu belum ada apa aja sih di SMK Bakti Husada Kuningan? Ada berapa jurusan sih di SMK Bakti Husada Kuningan? Udah tahu belum? Kayak aku jelasin ya, SMK Bakti Husada Kuningan mempunyai 3 kompetensi keahlian. Nih seperti yang ada di dalam brosur, yaitu yang pertama program keahlian asisten keperawatan. Nah, di dalam program keahlian ini kamu bekerja dalam bidang kesehatan yang berkolaborasi bersama dokter dan perawat profesional. Bagaimana sih Kak maksudnya? Oke, maksudnya di sini kamu akan mempelajari segala dalam bidang kesehatan, seperti di rumah sakit. Di sini kamu akan mempelajari bagaimana cara merawat pasien, bagaimana cara menginfus, bagaimana cara kamu berinteraksi di lingkungan masyarakat dalam bidang kesehatan. Jadi kamu akan dipekerjakan di klinik kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit. Jadi intinya di tempat yang berkaitan dengan bidang keperawatan. Oke. Yang kedua di sini ada program keahlian farmasi klinis dan komunitas. Udah tahu belum gimana sih farmasi itu? Oke. Jadi kamu di sini akan mempelajari dalam bidang obat-obatan seperti meracik obat, menanam tanaman obat-obatan. Yang intinya di sini kamu akan mempelajari segala tentang obat-obatan, tapi bukan hanya itu loh. Di sini juga kamu akan mempelajari tentang dunia kesehatan, karena dunia farmasi sangat erat hubungannya dengan dunia kesehatan. Nah, kalau kamu mengambil program keahlian farmasi klinis, kamu bakalan dipekerjakan di mana sih? Jadi kamu bakalan dipekerjakan di apotek sebagai asisten apoteker, bekerja di perusahaan obat, membuka wirausaha toko obat, dan bekerja
sebagai tenaga pemasaran obat industri farmasi. Jadi kamu tuh kalau misalnya udah lulus dari keahlian program farmasi, kamu tuh bekerjanya kayak di PT-PT obat yang kayak gitu teh. Dan di sini ada program keahlian tata kecantikan kulit dan rambut. Apa sih Kak program tata kecantikan kulit dan rambut? Jadi di sini kamu akan memperdalam ilmu yang akan mempelajari bagaimana sih caranya merawat kulit yang benar, bagaimana sih caranya merawat badan yang benar, bagaimana sih caranya merawat rambut yang benar. Intinya kamu akan mempelajari dalam bidang kecantikan di diri kamu sendiri. Kayak kalau misalnya kamu mengambil dalam bidang program keahlian tata kecantikan, bakalan bekerja di mana sih? Nah, di sini ada kamu bakalan dipekerjakan di klinik kecantikan sebagai asisten dokter kecantikan, bekerja di salon kecantikan, klinik khusus kesehatan kulit dan rambut, membuka wirausaha di bidang tata kecantikan kulit dan rambut. Yang intinya tuh kamu bisa kayak buka salon sendiri gitu. Nah, gimana? Asik kan? Di dalam kompetensi keahliannya nih, di kita juga sekolahnya bukan hanya belajar di kelas, tapi kita juga kayak belajar di lab. Jadi kan nggak boring gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah lain kan kebanyakan kita belajar di kelas, kalau di sini kita belajarnya di lab. Kebanyakan ya belajarnya di lab, karena kalau sekolah menengah kejuruan itu jadi banyak prakteknya. Nah, apa saja sih Kak fasilitas di SMK Bakti Husada Kuningan? Boleh dilihat di brosur. Jadi fasilitas sekolah SMK Bakti Husada Kuningan yaitu yang pertama ada gedung baru 3 lantai. Terus yang kedua di sini ada laboratorium farmakognosi, yang ketiga ada laboratorium farmasi ilmu resep, yang keempat laboratorium keperawatan, yang kelima laboratorium tata kecantikan, yang keenam laboratorium komputer, yang ketujuh ruang kelas multimedia, kedelapan ruang kantor Kepsek, guru dan tata usaha, 9 ada perpustakaan, ke-10 ruang kegiatan siswa atau aula, yang ke-11 ruang kesenian, yang ke-12 kamar mandi, yang ke-13 tempat ibadah, yang ke-14 sarana olahraga, yang ke-15 kantin sekolah, yang ke-16 minibus. Sekolah SMK Bakti Husada juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Jadi buat kamu nih yang setelah lulus mau langsung bekerja, jangan pusing-pusing buat nyari pekerjaan sendiri, karena kita juga sudah bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Untuk waktu pendaftaran juga nih, di sini ada gelombang 1, masa pendaftaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Mei 2021. Ada tes tulis tanggal 2 Mei 2021, tes kesehatan tanggal 3 Mei 2021, tes wawancara tanggal 4 Mei 2021. Dan untuk gelombang 2, masa pendaftaran tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, tes tulis tanggal 17 Juni 2021, tes kesehatan tanggal 18 Juni 2021, tes wawancara tanggal 19 Juni 2021. Nah, untuk gelombang 3 di sini tidak ada tes kesehatan. Jadi hanya ada masa pendaftaran tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli 2021, tes tulis tanggal 8 Juli 2021, tes wawancara tanggal 10 Juli 2021. Dan kalau misalnya kamu berminat, di sini ada kontak person ya. Sebelumnya tahu nggak di mana letak SMK Bakti Husada Kuningan? Nggak tahu. Jadi nih di depan brosurnya, SMK Bakti Husada Kuningan berada di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Lingkar Purwawinangun Cijoho Cirenang. Kamu boleh tuh cari di Google Maps kalau misalnya belum tahu, atau kamu juga boleh kalau misalnya mau ke sekolah gitu ya, ayo sama aku nanti juga diantar. Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Nggak ada.
Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, berhubung aku dari anak keperawatan, di sini aku mau ngasih contoh pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi apa sih pemeriksaan tanda-tanda vital? Pemeriksaan tanda-tanda vital ke kamu tuh kayak mengecek suhu badan, mengecek nadi, terus mengecek pernapasan. Ya intinya seputaran yang seperti itu. Boleh atau enggak nih? Boleh. Boleh. Kalau gitu, yuk. Oke guys, jadi yang pertama aku sedang mengecek tekanan darah terlebih dahulu dengan menggunakan stetoskop dan sphygmomanometer. Yang kedua yaitu mengecek suhu badan dengan termometer digital. Yang ketiga yaitu menghitung denyut nadi. Dan yang terakhir yaitu menghitung laju pernapasan. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan tindakan tanda-tanda vital, yaitu diantaranya ada suhu, denyut nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah. Tadi kamu suhunya 30 derajat Celcius, denyut nadinya 92 kali per menit, laju pernapasannya 16 kali per menit, dan tekanan darahnya 120/70. Oke, makasih ya atas waktunya. Sudah jelas kan? Sudah jelas. Jadi tunggu apa lagi? Yuk sekolah ke SMK Bakti Husada Kuningan. Di SMK Bakti Husada Kuningan ini punya slogan. Jadi nih, kalau misalnya Teteh bilang SMK, kamu bilang bisa. Kalau misalnya Teteh bilang BHK, kamu bilang oke. Oke, kita mulai ya. SMK Bisa. bisa. BHK Oke. oke, makasih. Sama. Nah guys, apabila informasi kurang jelas, bisa dilihat di brosur bahwa pendaftaran di SMK Bakti Husada Kuningan juga bisa melewati pendaftaran online dengan link yang ada di brosur, atau bisa langsung datang ke sekolah tanpa biaya pendaftaran atau gratis. Dan di sini untuk pendaftaran ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Boleh dilihat di brosur. Dan untuk informasi yang lebih jelas, boleh menghubungi kontak person yang ada di brosur. Nah, itu guys, video promosi dan tanda-tanda vital ke siswi SMP kelas 3. Jadi, kenapa saya merekomendasikan sekolah ke SMK Bakti Husada Kuningan? Karena sekolah SMK Bakti Husada Kuningan telah terakreditasi A. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.